mulai saja ya untuk cek langkah observasi. Kita klik. Nah, di sini nanti ada pilihan yang mana untuk praktik kinerja ini sesuai dengan indikator yang teman-teman pilih pada RHK kemarin. Ya, dan di sini kebetulan saya pilih penerapan disiplin positif. Nah, pada disiplin positif ini kita bisa klik ya untuk mengecek dulu rubrik yang nanti menjadi fokus di observasinya ya. Jadi fokus ya, benar-benar fokus pada peningkatan kinerja, dan ini ada beberapa fokus ya, seperti guru melakukan refleksi ya, perilaku yang dianjurkan, dan bahkan perilaku yang dihindari ini ada di sini ya, seperti kisi-kisinya begitulah. Jadi teman-teman harus benar-benar lebih jeli ya, artinya ini benar-benar untuk fokus meningkatkan ya kinerja ya, sesuai dengan indikator yang telah kita pilih kemarin ya. Kita harus konsekuensi dengan apa yang telah kita pilih ya, kita harus siap ya untuk fokus perilaku-perilaku yang dianjurkan ini ya. Ada banyak di sini indikator-indikator atau fokus perilaku yang dijabarkan, seperti guru mengajak peserta didik melakukan refleksi ya, kemudian guru menunjukkan kesediaan mendengarkan ya, kemudian juga ada di sini guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Nah, ada, dan seterusnya. Ini banyak teman-teman. Nanti teman-teman tentu berbeda ya kalau indikator teman-teman berbeda, atau mungkin boleh ditulis di komen indikator yang teman-teman pilih apa ya, atau rubrik yang teman-teman butuhkan apa. Nah, apakah sama atau mungkin teman-teman indikator lain? Nah, di sini juga ada perilaku yang harus dihindari teman-teman ya. Guru mengabaikan pendapat peserta didik ya. Jadi ini benar-benar kita pelajari baik-baik ya. Jangan sampai nanti pengelolaan kinerja guru ini ya nanti kurang berdampak karena kita tidak fokus ya pada makna-makna atau perilaku-perilaku yang di sini sebenarnya sudah ada kisi-kisinya yang dilakukan atau yang perlu dihindari ya. Jadi teman-teman nanti bisa dicek baik-baik ya, diteliti baik-baik, lihat baik-baik ya, jangan sampai ini ya. Kalau sudah bisa klik saya mengerti di sini ya. Nah, saya anggap teman-teman sudah membaca semuanya lah. Jadi tips dari saya, pastikan teman-teman itu sudah baca baik-baik ya, baca secara teliti, mendalam, secara benar-benar fokus ya. Nah, itu teman-teman sekalian untuk rubrik observasinya. Nah, observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan disiplin positif ini ya disepakati bersama ya. Artinya penerapan prinsip ini bisa mewujudkan perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama tentunya ya. Nah, ini ada semacam capaiannya ya, atau tujuannya ya, indikatornya lah. Nah, ini dinilai berhasil jika begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini langkah pertama kita harus mengisi dokumen persiapan. Nah, tips wajib teman-teman harus diskusi dengan atasan dulu untuk mengisi target perilaku, upaya, belajar, dan jadwalnya. Nanti setelah diskusi, ya setelah diisi, baru menunggu atasan dan mengisi dokumen. Ya, dan bagian 2 ini adalah lakukan tindak lanjutnya. Ya, dan di sini nanti tindak lanjutnya bisa belajar mandiri PMM ya. Kemudian yang berikut bisa isi dokumen refleksi dan tindak lanjut. Ya, jadi benar-benar oke, keren lah. Setelah melakukan perencanaan, persiapan ya. Nah, kita lanjut dulu untuk persiapannya. Jadi ini formulir untuk persiapan, ini saya tunjukkan teman-teman, dan ini saya hilangkan dulu. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Di sini maksimal 3 teman-teman. Ya, maksimal 3 sekali lagi. Nanti teman-teman pasti beda-beda indikatornya. Ya, atau target perilaku yang di sini boleh 3, pilih semua, atau boleh salah satu saja. Ya, intinya sesuaikan dengan target perilaku yang benar-benar ingin teman-teman nanti menjadi fokus observasi target perilaku yang benar-benar diinginkan. Nah, inilah salah satu wujud kemerdekaan dalam pengelolaan kinerja guru. Guru benar-benar diberi keleluasan untuk lebih fokus bagaimana meningkatkan ya sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung borongan istilahnya ya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh tulis di komen, setuju atau tidak ya. Oke, jadi ini kalau teman-teman mau milih ya, sekali lagi pilihlah sesuai dengan hati nurani ya. Ini seperti nanti 14 Februari saja ya. Oke, tidak apa-apa teman-teman sekalian ya. Dan di sini saya contohkan saya
memilih ke semua ini karena saya tertarik dan saya menganggap bahwa diri saya sangat-sangat membutuhkan ini dan kelas saya juga sangat-sangat membutuhkan hal ini untuk menjadi target perilaku observasi. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman ragu, jangan semua tidak masalah, kan jelas. Pilihannya adalah maks 3 atau maksimal 3. Itu. Nah, di sini menarik lagi ya, upaya yang akan kita pelajari ya untuk mencapai target perilaku. Ya. Upayanya apa? Jadi ini kan targetnya sudah jelas ada. Kemudian upayanya apa? Apa yang kita pelajari nantinya? Nah, di sini setelah saya pikir-pikir, renungkan dengan langkah-langkah persiapan observasi yang ada setelah saya melakukan diskusi dengan atasan, kemudian sudah siap juga istilahnya ya untuk mengisi formulir ini ya. Sekali lagi kuncinya teman-teman semuanya koordinasi baik-baik dengan pimpinan, diskusi dengan teman-teman juga ya. Jadi agar nanti benar-benar bermanfaat ya, bermanfaat sesuai dengan kondisi. Jangan sampai mungkin ya teman-teman atau kepala sekolah teman-teman butuhkan lain ya. Itu. Nah, di sini teman-teman formulir diskusi persiapan ya, ini juga sudah disampaikan jelas ya. Teman-teman harus diskusi dulu ya. Kalau belum, silahkan bisa diskusi dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya upaya yang saya pelajari ya untuk mencapai target perilaku yang ingin saya capai. Ya, target perilaku yang ingin saya capai. Di sini dari target perilaku ketiganya ini saya pilih semua. Ya, bukannya tidak fokus ya, tapi karena ini kalau saya kait-kaitkan dalam rencana pembelajaran saya akan nyambung ya. Dan ini upaya saya ya, mempelajari kesepakatan kelas, penerapannya ya. Ini kemudian mengidentifikasi perilaku sesuai kesepakatan kelas. Dan juga berikutnya adalah saya akan berusaha untuk mempelajari umpan balik yang konstruktif dan positif itu seperti apa. Saya akan belajar. Berikut juga mempelajari segitiga restitusi ya pada disiplin positif untuk target perilaku yang ini. Nah, setelah teman-teman nanti membuat ini atau teman-teman tertarik upaya ini, boleh tulis di komen ya, boleh request ya, nanti saya share lah atau bisa DM Instagram saya. Nanti saya bagikan ya. Itu ya, dan upaya ini tentu pasti berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi teman-teman, disesuaikan dengan kekurangan ya, karena ini adalah sebuah upaya untuk mempelajari. Jadi kita harus belajar sesuai dengan yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita pelajari, apa yang belum kita pahami, kita harus belajar. Nah, terkait dengan upaya mempelajari ini, ya tentu kalau bisa, sebisa mungkin harus mengcover ke target perilaku yang teman-teman pilih. Semakin banyak target perilaku yang dipilih, tentu tanggung jawab untuk mempelajari tentu lebih banyak, lebih besar. Ya, sekali lagi, teman-teman diberi kebebasan, tidak harus 3 ya, disesuaikan dengan keinginan. Ya, bukan keinginan ya, kebutuhan tepatnya ya. Begitu teman-teman sekalian ya. Nah, ini sebenarnya sederhana, simple ya. Hanya kalau teman-teman tidak mengerti esensinya ya pasti nanti hanya lewat saja, tidak berdampak ya. Atau tidak kurang bermanfaat lah, begitulah ya. Nah, kemudian menarik ini berikutnya adalah jadwal observasi. Teman-teman, setelah teman-teman diskusi dengan kepala sekolah tadi ya, silahkan janjian ya. Janjian kapan akan dilakukan observasi. Ya, misalkan di sini saya berikan contoh ya, kebetulan saya sudah diskusi singkat ya, sederhana dengan kepala sekolah dan saya sudah sepakat untuk 5 Maret ya 2024 ini. Kemudian saya pilih ya, dan kita terus lengkapi saja jenjangnya. Jenjangnya SD, kemudian kelasnya disesuaikan dengan teman-teman ya. Nah, berikutnya mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini teman-teman harus ketik ya untuk memancing kata kunci, memancing mapelnya. Nah, di ketikan ini saya ketik ya, saya pancing pendidikan. Nah, dicari yang ada dan saya adalah guru Penjas ya. Ya, maka saya akan pilih Penjas ini ya. Itu teman-teman sekalian ya. Ini. Nah, berikutnya ada catatan lain opsional. Di sini teman-teman bisa isi misalkan jam observasinya atau jadwalnya, atau bisa ditambahkan dengan kata-kata lain atau pesan-pesan yang menjadi tambahan lah istilahnya. Tapi ini sekali lagi opsional teman-teman ya. Nah, di sini saya isikan ya sebagai contoh adalah pukul
menitnya atau jamnya ya. Nanti ketika di observasi itu ya saya ingin menambahkan di sini untuk pukul 7.30 ini ya. Nah, berikut dokumen opsional ini teman-teman ya. Ini opsional. Jadi sebenarnya teman-teman di-upload itu boleh, lebih bagus ya. Tidak diunggah juga nggak masalah. Jadi ini sekaligus meluruskan miskonsepsi bahwa pengolahan kerja guru ini ribet administrasi. Tidak teman-teman ya. Ini sudah jelas ya. Tidak wajib istilahnya ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah menyiapkan RPP. Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran saya sudah siap. Dan di sini karena sudah siap, maka saya tinggal unggah saja atau tinggal upload saja termasuk perangkat-perangkat penilaian. Nah, tapi sekali lagi, kalau teman-teman mungkin dirasa ini sulit, berat, karena tadi fokus target perilakunya ya. Nah, di sini juga saya sudah siapkan RPP sesuai dengan fokus target perilakunya. Ya, jadi saya tinggal unggah saja di sini kebetulan ada. Dan ini kan sebenarnya kita semua guru pasti kan sudah punya RPP ya. Sesulit apa sih untuk unggah? Dan ini yang diunggah tidak semua. Tinggal kita pilih RPP yang ingin diobservasi. Nah, untuk unggah bisa ambil langsung unggah di sini ya, teman-teman. Tinggal cari dokumennya, nanti diupload ya PDF seperti ini ya. Atau teman-teman ya ada cara juga ya dengan ambil karya di bukti karya PMM. Tapi dengan catatan teman-teman sudah memiliki bukti karya yang ada di PMM. Ya sudah pernah upload lah gitu ya. Ini sebagai contoh. Nah, nanti bisa teman-teman pilih ya, pilih cara yang mana, unggah atau di bukti karya. Silahkan. Ya, kalau belum yakin bisa dicek-cek lagi ya. Dan kalau sudah bisa klik kumpulkan di sini teman. Tapi kalau masih ragu bisa simpan draft dulu. Ya, simpan draft nanti untuk dipikirkan kembali ya, atau mau dilanjut di waktu lain itu bisa. Nah, saya sudah yakin, saya kumpulkan saja ini. Saya sudah mantep lah istilahnya ya. Kita klik kumpulkan. Dan kumpulkan ini nanti tidak bisa ngedit lagi teman-teman ya. Sudah tidak bisa diedit lagi dokumennya. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai teman-teman ada kekeliruan ya. Seperti kemarin perencanaan setujui sepakati, banyak yang komplain ya, mau riset ya, padahal itu kan sudah jelas ya, setujui sepakati ya, namanya sudah sepakat ya, harusnya tidak boleh riset ya. Oke, itu hanya intermezzo ya. Nah, kita kembali di sini, saya cek ulang untuk memastikan isian saya sudah tepat, sudah benar atau belum ya. Nah, kalau sudah, maka saya akan mengumpulkan langsung seperti ini. Nah, ini kalau sudah dikumpulkan seperti ini teman-teman, dan nanti kita tinggal menunggu atasan untuk melakukan observasi ya. Dan nanti saya akan tunjukkan juga ya untuk tampilan view-nya ya. Dan sih kalau teman-teman cek di rinciannya nanti ada jadwalnya, observasinya kapan ya. Atasan akan mengisi dokumen observasi ya. Nah, di sini ada rubriknya, rubrik observasinya juga ada ya. Lengkap semua di sinilah, tinggal pakai PMM saja tentunya ya. Nah, ini teman-teman ya, saya silahkan menunggu atasan untuk observasi langkah berikutnya ya. Baik teman-teman sekalian, ini tampilan dari untuk Capsek ya, masuk di pengolahan kinerja, dan ini sekali lagi untuk kepala sekolah ya. Setelah teman-teman guru tadi mengajukan, ini saatnya kepala sekolah untuk melakukan penilaian ya. Ini saya menggunakan akun demo untuk contoh ya. Dan ini kita klik ya, untuk menunya di sini untuk Capsek dipahami ada pengolahan kinerja dan ada beranda ya. Nah, jadi Capsek itu tugasnya dua, sebagai penilai atau observer ya, dan nanti juga seperti guru membuat RHK juga. Nah, di sini cek ya daftar gurunya. Teman-teman nanti bisa dilihat di sini kalau sudah ada yang mengajukan ya, maka kita klik ya untuk observasi. Nah, perlu dipahami baik-baik bahwa teman-teman sekalian, untuk observasi praktik kinerja ini pastikan guru telah menyelesaikan perencanaan dan juga persiapannya seperti ini ya. Sudah 25% lah seperti ini. Ini tampilan di PMM guru ya. Ini tampilan guru harus sudah seperti ini ya. Nah, sudah siap untuk melakukan observasi kelas ya. Atau dengan kata lain, di tampilan guru, isi dokumen persiapan ini sudah beres, sudah selesai ya. Dan ini tentu sudah selesai lah intinya lah ya. Nah, kemudian statusnya juga tinggal cek rincian di sini ya. Tinggal menunggu atasan melakukan observasi ya. Nah, sehingga nanti teman-teman untuk Bapak Ibu kepala sekolah
Ya, kalau statusnya di guru sudah seperti ini, tentu nanti akan tampil untuk dilakukan observasi tentunya ya. Nah, kalau belum, silahkan bisa disegera selesaikan ya. Dan kita lanjut untuk observasinya. Dan nanti tampilannya seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Ada observasi kelas seperti ini dan di bawahnya ada kelengkapan dokumen ya. Nah, untuk observasi kelas ini jadwalnya juga tampil di sini ya. Jadi kepala sekolah bisa langsung menilai ya atau melihat, mereviewnya. Tapi sebelumnya di sini teman-teman sekalian, untuk penilaian observasi kelas ini atau observasi kelas lah, penilaian kayaknya seperti menakutkan sekali ya. Nah, di sini untuk observasi kelas ini di bawahnya sebenarnya ada kelengkapan dokumen. Ini yang bukti dukung kalau teman-teman pengembangan kompetensi ya, atau ya RHK kemarin yang rame ya, poinnya terlalu tinggi, kurang ya, tidak bisa tercapai dan sebagainya. Nanti teman-teman ada di sini ya. Ini sebagai informasi saja. Ya, dan juga perilaku kerja ini di bawahnya ada. Nanti teman-teman bisa mengerjakan kalau sudah mulai 1 Mei untuk perilaku kerjanya ya. Ini belum bisa tampil ya, belum bisa dinilai untuk perilaku kerjanya karena sekarang masih fokus pada observasi kelas ya. Oke, kita lanjut untuk menilai di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk pada nilainya ya, atau menilai observasi, atau tapi sekali lagi ini bukan dinilai seperti menilai ujian ya, tapi lebih ke bagaimana nanti guru akan diamati untuk peningkatan kinerjanya. Dan di sini sudah ada rubrik yang menjadi fokus perilaku yang diobservasi ya, perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Ya, pastikan Bapak Ibu kepala kelas sudah paham yang mau diobservasinya, yang menjadi fokusnya, yang menjadi targetnya ya. Nah, kalau paham ya, sekarang bisa diklik untuk cek rinciannya. Nah, cek rinciannya ini teman-teman sekalian ya, ada rubrik observasi kelasnya ini. Di sini ya teman-teman perlu dipahami, di bagian kanannya ada panduan dan ada dokumen RPP dari guru yang telah diunggah sebelumnya ya. Nah, di sini ini akan sangat memudahkan kepala sekolah membantu dalam memahami alur pembelajaran dan juga bagaimana nanti bisa menemukan hal-hal yang sekiranya terkait dengan pelaksanaan kinerja ya guru dan lebih fokus pada target perilaku yang menjadi fokus sasaran bisa benar-benar tercapai ya, atau bisa benar-benar mengena ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah memahami RPP-nya ya, atau melihat review teman-teman kepala sekolah ya, dan fokus perilaku yang diobservasi ya. Jadi ini sangat beda banget ya dengan observasi atau supervisi sebelumnya ya. Dan ini guru kepala sekolah tinggal memilih di sini apakah belum dilakukan tapi efektif, atau dilakukan dan efektif. Setelah itu, teman-teman, yang untuk kepala sekolah juga memberikan catatan apakah perilaku guru dan respon murid yang mendukung penilaian Anda. Jadi diberikan argumen kenapa kita memilih yang ini jawabannya. Ya, kenapa kita memilih dilakukan dan efektif, alasannya apa, atau perilaku guru dan respon murid itu yang mendukung apa. Jadi kita ceritakan dari observasi yang kita lakukan. Sebagai contoh di sini ya, guru mengajak murid untuk ya ini nanti disesuaikan ya teman-teman ya dengan hasil observasinya ya. Nah, ini untuk merefleksikan kesepakatan kelas yang telah dilaksanakan. Ini sebagai contoh ya, referensi ya. Nah, jadi perilaku ini sudah muncul, dilakukan dan efektif, alasannya adalah ini. Nah, yang kedua juga sama, kita tinggal lihat lagi ya. Dan ini nanti tentu sesuai dengan target perilaku yang dan indikator yang dipilih ya, pasti beda-beda. Ya, tapi secara umum kurang lebih samalah, belum dilakukan, belum efektif, dan dilakukan dan efektif. 3 pilihan ini biasanya kebanyakan ya. Nah, di sini saya isi guru sudah memberikan apresiasi ya, yang apresiasi bagi murid yang telah melaksanakan ya kesepakatan kelas dengan baik. Nah, jadi ada apresiasi ya. Ini ilustrasi saja teman-teman ya. Ini kan belum observasi ya, tapi ini sebagai gambaran aja.
agar nanti teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah ketika pelaksanaan bisa termudahkan dengan video ini. Kurang lebih begitu tujuannya ya. Nah, nanti kalau sudah observasi nanti akan saya share ya, tenang saja teman-teman ya. Nah, ini terkait dengan yang ketiga ya. Apakah belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif, dan ini catatannya ya. Dan diisi catatannya, dan inilah benar-benar fokus ya pada maknanya ya. Jadi tidak hanya sekedar dokumennya rapi, dokumennya lengkap, nilainya tinggi ya. Tidak seperti itu teman-teman ya. Apakah di sekolah teman-teman seperti itu? Boleh dijawab di komen. Ya, baik. Nah, di sini nanti ada rekomendasi ya bagi guru agar praktik kerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Jadi, kepala sekolah merekomendasikan, memberikan masukan, memberikan rekomendasi ya kepada gurunya agar ke depan lebih baik lagi ya, agar ke depan mau berubah, mau menjadi guru yang kinerjanya bisa meningkat. Nah, berubah lebih baik lagi. Dan di sini kepala sekolah memberikan rekomendasi. Ya, silakan belajar di PMM topik pelatihan mandiri, yakni disiplin positif. Nah, sebagai contoh ini ya, sebagai contoh untuk gambaran. Lalu saya berikan juga, misalkan silakan eksplorasi ide praktik baik di PMM terkait dengan disiplin positif ya. Tapi ini sekali lagi, ini hanya view contoh ya teman-teman ya. Jadi jangan, tapi kalau teman-teman bingung ya, ini bisa menjadi referensi yang baik sih menurut saya ya. Jadi referensi yang benar-benar bisa teman-teman langsung praktikkan, dan di awal tentu kan pasti masih meraba-raba, mencoba-coba istilahnya ya. Begitu. Nah, ini kalau sudah, klik kumpulkan. Ya, pastikan teman-teman sudah yakin ya, kepala sekolahnya nantinya ya. Nah, ini teman-teman kalau masih ragu bisa simpan draft ya, atau mau dicetak ya, ini juga bisa. Tapi kalau di dalam PMM sudah ada semua, yang ngapain dicetak ya? Hemat kertas ya. Ya, itu teman-teman sekalian ya. Nah, di sini rekomendasi sudah ada lengkap semuanya ya. Sekali lagi, simpan draft, ini nanti akan tersimpan pekerjaan dan kita bisa lanjutkan kapan-kapan kalau sudah disimpan draft. Tapi kalau belum disimpan draft, ya nanti akan hilang, kita akan kerja dari awal ya. Duh, rugi sekali ya. Dan dilihat baik-baik ya terkait dengan fokus perilaku yang diobservasi ya. Jadi benar-benar fokus ya, apa yang diobservasi itu jelas ya, terkait dengan indikator-indikator yang diinginkan tadi. Kalau sudah, bisa klik kumpulkan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe di sini biar teman-teman nggak ketinggalan update terbaru. Dan jangan lupa disimak juga video-video dari channel ini yang akan sangat bermanfaat tentunya buat teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video-video atau kegiatan-kegiatan kami berikutnya.